Di sudut terluar kota Jakarta, di pinggiran jalan yang selalu macet, ada sebuah taman kecil yang jarang dipedulikan warga. Taman itu hanya punya sebidang rumput yang agak layu, beberapa pohon beringin yang sudah tua, dan satu lapangan sepak bola kecil yang permukaannya sudah bergelombang karena hujan yang sering turun. Tak ada lampu penerangan, jadi sore hari, taman itu langsung terbenam dalam kegelapan yang menyelimuti. Namun, bagi seorang anak bernama Rio, taman itu ialah surga tersendiri. Rio berumur 14 tahun, anak dari seorang supir angkutan kota dan seorang penjual sayur di pasar terdekat. Dia tidak punya mainan mahal, tidak punya HP yang dipakai temannya di sekolah. Tapi, dia punya satu hal yang sangat dicintainya, yaitu sebuah bola yang ditemukan di trotoar 3 tahun lalu. Bola itu sudah sangat usang. Warna putihnya yang dulu cerah sekarang mulai kekuningan dan beberapa bagian busanya sudah mulai keluar. Tapi bagi Rio, itu adalah harta karun. Setiap sore, setelah pulang dari sekolah dan membantu ibu menjual sayuran sampai sore hari, Rio akan berlari ke taman itu. Dia akan memainkan bola sendirian, menendangnya ke tembok tua yang ada di samping lapangan, menyundulnya keluar udara, dan hanya duduk di bawah pohon beringin. Kadang-kadang, dia membayangkan diri sendiri bermain di stadion besar dengan ribuan penonton yang bersorak namanya. Dia tahu itu hanya mimpi, tapi mimpi itu yang membuatnya tetap semangat meskipun kehidupannya penuh kesulitan. Suatu sore yang agak mendung, Rio kembali ke taman itu. Udara terasa sejuk dan awan gelap mulai berkumpul di langit. Dia mulai memainkan bola sendirian, menendangnya ke dinding lagi dan lagi. Tiba-tiba saat dia sedang menendang bola dengan kekuatan penuh, bola itu tidak mengenai tembok seperti biasa. Sebaliknya, ia terbang ke atas dengan kecepatan yang luar biasa, melewati pohon beringin yang menghilang, di balik awan gelap yang semakin padat. Rio terkejut. Dia berdiri diam selama beberapa detik, tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Bola yang sudah dia miliki selama 3 tahun, yang selalu ada di sisinya, tiba-tiba hilang seperti itu. Dia berlari ke arah tempat bola itu menghilang, mencari di bawah pohon, di sudut-sudut taman, tapi tidak menemukan apapun. Hati dia terasa kosong dan sedih. Saat dia hendak pulang dengan hati yang hancur, tiba-tiba ada cahaya terang yang muncul dari balik awan. Cahaya itu turun ke taman tepat di tengah lapangan sepak bola yang kosong. Rio berdiri terkejut, tidak bergerak, lalu dari cahaya itu muncul sebuah bola yang terlihat sama seperti bola yang hilang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bola itu bersinar dengan cahaya lembut, dan permukaannya terlihat sempurna, seolah baru keluar dari kemasan. Rio melangkah dengan hati-hati mendekati bola saat tangannya menyentuh permukaan bola. Dia merasakan sensasi yang luar biasa, seolah-olah ada energi yang mengalir dari bola tersebut ke tubuhnya. Lalu, tanpa dia sadari, dia terangkat ke udara dan dibawa oleh bola itu ke atas awan. Rio teriak, terkejut, tapi dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasa penuh keajaiban dan kegembiraan. Bola itu membawa Rio melayang melalui awan, melintasi kota Jakarta yang terlihat indah dari atas. Dia melihat gedung-gedung tinggi, jalan raya yang ramai, dan sungai yang melintasi kota. Setelah beberapa menit, bola itu turun ke sebuah tempat yang Rio tidak pernah lihat sebelumnya. Itu adalah sebuah stadion sepak bola yang sangat besar. Lebih besar dari stadion yang pernah dia lihat di televisi. Stadion itu dipenuhi oleh ribuan penonton yang bersorak dengan penuh semangat, dan di lapangan ada dua tim sepak bola yang sedang bersiap bermain. Rio turun di pinggir lapangan. Dia melihat para pemain itu mengenakan baju tim yang bagus, dengan sepatu bola yang bagus, dan perlengkapan yang lengkap. Dia merasa malu dengan pakaiannya yang lusuh dan sepatunya yang jelek. Tapi tiba-tiba ada salah satu pemain dari tim tuan rumah mendekatinya. Pemain itu berusia sekitar 23 tahun, dengan wajah yang ramah dan mata yang ceria. Hai, siapa namamu? Tanya pemain itu dengan senyum. Rio. Jawab Rio dengan suara yang lemah. Senang bertemu denganmu, Rio. Nama aku Arif, kamu mau ikut bermain? Tanya Arif. Rio terkejut, dia tidak pernah bermain dengan pemain profesional sebelumnya. Aku tidak punya perlengkapan, dan aku tidak pandai bermain seperti kamu. Jawab Rio. Tidak masalah, Rio. Yang penting adalah semangat. Kamu bisa pakai perlengkapan cadangan kita dan kami akan ajarimu. Kata Arif dengan rapat. Tanpa berpikir panjang, Rio menerima tawaran Arif. Dia dipakaikan baju tim, sepatu bola, dan pelindung kaki saat dia memasuki lapangan. Penonton yang ada di stadion bersorak dengan penuh semangat. Rio merasa seperti di mimpi. Dia bermain bersama para pemain profesional, menendang bola, menyundulnya, dan bahkan
mencetak gol. Dia merasa penuh energi dan kebahagiaan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah pertandingan selesai, tim tuan rumah menang dengan skor 3-1 dan Rio mencetak 2 gol yang penting. Para pemain dan penonton memuji dia dan Arif memberinya pelukan. Kamu bermain dengan bagus, Rio. Kamu punya bakat yang luar biasa. Rio merasa sangat senang dan bangga. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa bermain sepak bola dengan baik seperti itu. Saat dia hendak pulang, Arif memberinya sebuah kotak. Ini untukmu, Rio. Sebuah hadiah dari kami. Kata Arif. Rio membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah bola sepak baru dengan nama dia tertulis di permukaannya. Dia merasa tersentuh. Terima kasih Arif. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan. Kata Rio dengan suara yang gemetar. Jangan pernah berhenti bermimpi, Rio. Kamu bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat jika kamu mau bekerja keras. Arif lalu bola yang dibawa Rio ke stadion itu muncul lagi dan bawa dia kembali ke taman kecil di Jakarta. Saat dia turun, malam sudah tiba dan taman itu terbenam dalam kegelapan. Tapi hati Rio terisi dengan cahaya harapan dan kebahagiaan. Dia memegang bola baru yang diberikan Arif dengan erat. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus bekerja keras untuk mencapai mimpinya menjadi pemain sepak bola yang hebat. Sejak hari itu, Rio semakin giat memainkan sepak bola. Dia mulai bergabung dengan klub sepak bola lokal di kota, dan dia berlatih setiap hari dengan penuh semangat. Dia sering mengingat kata-kata Arif, dan itu membuatnya tetap semangat meskipun ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Beberapa tahun kemudian, Rio berhasil masuk ke klub sepak bola profesional di Indonesia. Dia bermain dengan sangat bagus dan dia segera menjadi salah satu pemain terpopuler di liga. Setiap kali dia bermain di stadion besar, dia selalu mengingat taman kecil di Jakarta dan bola lama yang membuatnya bertemu dengan Arif. Dia tahu bahwa tanpa bola itu, dia tidak akan sampai ke tempat yang sekarang. Suatu hari, setelah pertandingan yang memenangkan trofi juara, Rio kembali ke taman kecil itu. Dia membawa bola baru yang diberikan Arif, dan dia duduk di bawah pohon beringin yang sama tempat dia dulu sering duduk. Dia memandang bola itu, dan dia merasa terima kasih pada semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan jika kita mau bekerja keras dan tidak pernah berhenti berharap. Tiba-tiba bola itu mulai bersinar dengan cahaya lembut seperti saat pertama kali dia melihatnya. Setelah itu, Arif mulai muncul dari balik pohon beringin. Dia masih tampak sama seperti dulu dengan wajah yang ramah dan mata yang cerah. Selamat, Rio. Kamu telah mencapai mimpimu. Kata Arif. Terima kasih Arif. Tanpamu aku tidak akan sampai ke sini. Kata Rio. Kamu yang membuatnya sendiri, Rio. Aku hanya memberimu dorongan. Sekarang waktunya untuk kamu memberimu dorongan pada orang lain. Kata Arif. Kemudian Arif menghilang dan bola itu berhenti bersinar. Rio berdiri di taman itu, memegang bola dengan erat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan mendirikan sebuah akademi sepak bola untuk anak-anak yang kurang beruntung agar mereka juga bisa memiliki kesempatan untuk mencapai mimpinya. Dia akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya, dan dia akan membantu mereka menjadi pemain sepak bola yang hebat seperti orang-orang baik. Dari hari itu, taman kecil itu mulai lagi sepi dan terlupakan. Ia menjadi tempat di mana anak-anak berkumpul untuk bermain sepak bola, berbagi cerita, dan membangun persahabatan. Dan di tengah lapangan sepak bola itu, selalu ada seorang pria muda yang memegang bola dan memberikan dorongan pada anak-anak. Pria itu adalah Rio, yang dulu hanya seorang anak yang punya mimpi, dan sekarang menjadi orang yang mengubah hidup banyak anak lain dengan bantuan sepak bola yang menghubungkan dua dunia.